selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh-solehah. Selamat siang, selamat malam juga buat ayah dan bunda di rumah. Oke, halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan ibu ya di kelas 3, kelasnya ibu Meike. Oke, sudah siap belajarnya? Sudah siap belum? Oke, harus siap ya, semangat terus belajar di rumahnya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita langsung ya berdoa sebelum belajar. Mulai. Selesai. Oke, sudah siap belajarnya ya? Oke, pinter. Hari ini yang akan kita pelajari adalah ini. Alhamdulillah. Oke, yang akan kita pelajari itu hari ini adalah masih mengenai lambang dari gerakan pramuka. Coba masih ingat lambang gerakan pramuka itu apa? Pinter. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa atau ada juga yang menyebutnya kitri. Coba ibu juga mau nanya, masih ingat pramuka singkatan dari apa? Pinter ini. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti adalah pramuka adalah orang muda yang suka berkarya. Coba ibu mau nanya, kenapa lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa? Kenapa tidak tunas-tunas pohon yang lain? Di Indonesia kan banyak ya pohon, banyak sekali jenisnya. Kenapa tidak memakai tunas dari pohon yang lain? Kenapa harus dari tunas pohon kelapa? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Karena setiap organisasi pasti memiliki lambang dan simbolnya masing-masing. Nah, lambang dan simbol ini harus memiliki arti dan maknanya. Jadi tidak boleh sembarangan. Semisal lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nah, tunas kelapa ini dipilih tidak sembarangan, memiliki artinya tersendiri. Kira-kira apa ya artinya? Kenapa lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa? Oke, kita bahas. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Ini nih, iya pinter. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa yang tadi ya. Gitu. Salah satunya yaitu buah kelapa dapat bertahan lama. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Itu artinya setiap anggota pramuka harus selalu taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anggota pramuka adalah seseorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, buah kelapa itu bisa tumbuh di mana saja ya. Contohnya di sini dan di sini juga bisa. Jadi buah kelapa itu bisa tumbuh di dataran tinggi dan juga di dataran rendah. Maksudnya setiap anggota dari pramuka harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya.
Makanya setiap anggota pramuka pasti dilatih mandiri. Pohon kelapa adalah salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Pohon kelapa itu menjulang tinggi ke atas. Maksudnya adalah setiap anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Setiap anggota pramuka harus memiliki pendirian yang teguh. Akar dari tumbuhan pohon kelapa tumbuh dengan sangat kuat dan erat. Ini memiliki arti bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki tekad yang sangat kuat. Nah, yang terakhir tidak kalah penting ya, pohon kelapa adalah pohon serbaguna. Itu artinya setiap anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna bagi tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka juga berguna untuk setiap umat manusia. Oke. Pohon kelapa adalah pohon yang serbaguna. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah dari setiap bagian tumbuhan pohon kelapa itu memiliki manfaatnya masing-masing. Kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, akar ini sangat berguna sebagai obat. Dan juga malah ada sebagian yang menggunakannya sebagai pewarna untuk perabotan. Oke, yang kedua, batang. Batang ini sangat berguna untuk perabotan rumah tangga. Bahkan dari sejak zaman dulu, orang tua kita, nenek moyang kita ada yang menggunakan batang pohon kelapa itu sebagai jembatan. Yang ketiga, daun. Dari setiap bagian daun ini sangat berguna sekali. Semuanya bisa digunakan untuk kerajinan. Nah, yang terakhir adalah buah kelapa. Coba sini, siapa yang suka dengan buah kelapa yang muda? Enak ya. Oke, setiap buah kelapa, dari bagian buah kelapa itu bisa digunakan seluruhnya. Satu-satu. Yang pertama, sabut kelapanya. Sabut kelapa bisa dimanfaatkan. Malah ada yang bisa membuatnya menjadi kerajinan. Malah ada yang bisa membuatnya menjadi keset kaki ya. Oke, yang kedua itu adalah tempurungnya. Tempurung dari kelapa bisa kita gunakan, salah satunya untuk menjadi gelas, untuk menjadi mangkuk, untuk menjadi kerajinan. Jadi bisa dimanfaatkan. Malah ada satu lagi, tempurung kelapa bisa dibuat untuk bahan bakar. Oke, yang ketiga, daging buahnya. Daging buahnya dari yang muda sampai yang tua itu bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah air kelapanya. Siang hari gini minum air kelapa pakai es enak ya. Jadi seluruh bagian dari tumbuhan pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Itu berarti setiap anggota pramuka harus bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Oke. Nah, itulah alasan kenapa tunas kelapa dijadikan menjadi lambang dari gerakan pramuka. Hebat. Oke,
sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya. Boleh dibantu dengan ayah bundanya. Jangan lupa ingat pesan ibu, kalau mau keluar rumah harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan lupa setelah belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu dari Ibu untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi esok hari. Semangat terus ya belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.